Apakah mereka percaya sama saya? Oh, kalau memang mereka percaya sama sekali, saya senang sekali. Berarti saya ekonom hebat, bukan ekonom kaleng-kaleng seperti Purbaya. Oke. Gue banyak nyerang ekonom yang nggak jelas itu. Soalnya saya kesal soalnya mereka hanya menggembar-gemborkan ketakutan aja. Hari ini kita bakal ngeriak sebuah video yang lagi panas banget di jagat maya. Ini bukan drama selebgram ya, tapi drama elit pemerintah sama ekonom. Jadi di video ini ada adu argumen tingkat dewa antara ekonom senior Prof. Ferry Latuhihin yang ngeritik keras kebijakan ekonomi dibalas dengan serangan balik yang pedes banget dari Menteri Keuangan Pak Purbaya. Bahasanya belak-belakan abis, sampai bawa-bawa gelar segala. Penasaran kan segokil apa debatnya? Langsung aja kita tonton videonya. Lucunya, Menteri Keuangan malah menyalahkan ekonom-ekonom. Dia bilang katanya ini gara-gara ekonom nih ngomong kita mau resesi. Jadi ini semua mencari kambing hitam gitu loh ya. Nah, siapa saya untuk bisa menggerakkan market? Lo uang sebesar ngomong jauh sebelum rating agency memberikan downgrade kok. Ya, apakah mereka percaya sama saya? Oh, kalau memang mereka percaya sama sekali, saya senang sekali. Berarti saya ekonom hebat, bukan ekonom kaleng-kaleng seperti Purbaya, kan gitu. Ya, nah outlook ke depan, Mas Aiman, kembali lagi saya ramalkan. Ya, saya tetap firm dengan my model. Ya, dolar kemungkinan ke 22.000 bulan Juli, 17.000 sudah terjadi ya. 22.000 ramalan saya. Ya, saya ekonom. Ya, lantas di Q3 bukan tidak mungkin pertumbuhan kita less dan 3%, bahkan bisa resesi di Q4. Saya sebagai ekonom saya punya model untuk meramalkan, dan semua yang saya ramalkan bahwa IHSG akan meledak, dolar akan ke 17.000, ya, rating akan di-down, itu terjadi. Kenapa? I work with numbers, I deal with numbers, I'm not talking any nonsense. Kenapa? Kembali lagi, dari tahun lalu saya udah bilang, ini yang namanya program MBG, ini program apa sih? Saya bingung. Lo orang dimakan lantas keluar di WC katanya investasi. Come on man. Wih, ngeri banget openingnya. Dengar gak tadi ramalannya Prof. Ferry? Dolar diprediksi bisa tembus 22.000 dan nyebut-nyebut potensi resesi. Tapi yang paling savage itu pas beliau nyindir program makan bergizi gratis alias MBG. Beliau bilang orang dimakan lantas keluar di WC kok dibilang investasi? Berani banget ya ngomong belak-belakan gini. Kira-kira tebakan dia ini bakal kejadian gak ya? Yuk kita lanjutin dengerin argumennya. Saat lucunya ya Mas Aiman, pada saat currency lain menguat terhadap dolar, kita justru melemah terhadap dolar. Nah ini kan aneh, artinya apa? Boroknya ada di ekonomi kita. Ya, bukan di luar sana. External shock sekarang, Iran itu yang menambah beban APBN kita. Nah sekarang pertanyaannya, kembali lagi semua orang udah mendesak. Mas Aiman, yang namanya ekonomi, it is a matter of choice. Right? Kita punya budget constraint. Nggak bisa seenak-enak kita membeli ini dan membeli itu, membiayai ini dan membiayai itu. Semua ada constraint-nya. Dalam constraint itu, dalam budget constraint itu kita harus memilih yang optimal. Nah sekarang pertanyaannya, seandainya harga minyak sustainable ya di 90 ya, bahwa kita Mas Aiman, kita harus memilih Purbaya. Apakah meneruskan BBM subsidi atau meneruskan MBG? Gitu kan ya? Ini nggak bisa lain karena ada constraint-nya. Itu ada solusi seperti itu. Iya. Nah, ini yang kita belum dapat jawaban. Saya tambahkan ya Mas Aiman ya. Saya yakin Pak Purbaya tahu itu sebagai ekonom ya, bahwa dia tidak bisa meneruskan MBG. Karena ada constraint, kita perlu lebih dari 300 triliun loh untuk BBM. Subsidi seadanya harga minyak di 90. Cuman masalahnya dia nggak punya guts untuk ngomong itu. Dia ekonom, saya sama-sama di Dana Reksa lama. Before I move to BAI sebagai chief economist. Right, dia masih stay di Dana Reksa. Semua ekonom sebodoh apapun paham. Cuman masalahnya, lu berani gak ngomong? Wah, makin panas nih guys. Prof. Ferry langsung call out alias nyebut nama Pak Purbaya langsung. Katanya Pak Purbaya ini sebenarnya tahu realita kondisinya gimana, tapi ditantang balik. Berani ngomong ke publik apa enggak? Ini sih udah kayak ngajak ribut terang-terangan ya. Nah sekarang kita dengerin gimana serangan balik dari pihak pemerintah. Let's go. Oke. Gue banyak nyerang ekonom yang nggak jelas itu. Gue kesel soalnya mereka hanya menggembar-gemborkan ketakutan aja. Wah kalau 120 hancur anggarannya. Kan sampai sekarang aja rata-rata baru $74. Yang harga kemarin subsidi ya. Kan kita hitung rata-rata setahun. APBN itu asumsinya setahun penuh. Jadi kalau sehari 2 hari belum tentu akan mengangkat anggaran rata-ratanya. Harga rata-ratanya. Sampai sekarang baru 74-an lah. Artinya naiknya baru $4 dibanding asumsi. Itu real yang saya alami sekarang. Tapi kalau ke depan naik terus, tentunya akan naikin rata-rata ke atas. Tapi cara ngitungnya gitu, setahun dihitung seperti apa bebannya ke anggaran. Jadi kalau 74 mah cuma naik 4, saya bisa tutup dengan gampang dari beberapa sisi, dari beberapa langkah yang kita punya, dari beberapa cadangan yang kita punya juga. Jadi nggak perlu takut sampai sekarang. Oh nanti kalau habis lebaran harga BBM akan naik. Emang dia ahli ekonomi? Kan saya menteri ekonominya, menteri keuangannya, saya ngitung. Kita hitung semua. Mereka mah nggak pernah ngitung. Coba sebut siapa?
Sebut ekonomi yang Anda semua sebutin. Siapa yang paling keras kritik saya? Oke, masuk nih serangan balik dari Pak Purbaya. Beliau responnya santai tapi dalam ya. Kata beliau jangan gampang kemakan omongan yang nakut-nakutin soal harga minyak naik bakal bikin ancur anggaran. Soalnya pemerintah itu ngitung APBN pakai rata-rata setahun. Jadi kalau naik sehari 2 hari ya masih aman bisa ditutup pakai cadangan. Nah di akhir beliau nanya nih, siapa emang yang kritik keras saya? Habis ini kayaknya bakal ada roasting nih. Saya relatihin. Dia kan nyerang saya bodoh segala macam tuh. Tindakan saya ke pasar Tanah Abang aneh katanya. Waktu saya lihat data udah bagus, mereka bilang kenyataannya dong. Ya saya lihat di pasarnya ramai juga. Terus kenapa sekarang kamu ke pasar? Dia bilang gitu kan, nggak berguna. Lah katanya mau ngecek data itu saya cek. Data di belakang udah saya cek kan, PMI apalagi consumer confidence, penjualan retail, penjualan mobil. Terus mereka bilang kenyataannya seperti apa? Saya cek kenyataannya. Ramai juga, kemarin ramai kan. Jadi kalau nggak ngerti, jangan nakut-nakutin orang dan bilang ekonomi kita mau hancur. Dia nggak pernah pegang data ekonomi. Dia dulu adalah analis finansial. Jadi nggak pernah sama sekali bergelut di bidang ekonomi. Mana dia nasib pemerintah nggak pernah kan? Saya sejak 2004 sampai 2014 think tanknya SBY ekonomi. 2010 sampai 2015 staf khususnya Hatta Rajasa itu Menko Perekonomian kan. Saya melihat ekonomi terus dari waktu ke waktu. 2015 di KSP, 2020 bantu lagi presiden dan selalu melihat ekonomi ketika ada masalah yang menekan perekonomian kita. Jadi kita di sini sudah cukup berpengalaman dengan orang keuangan di sini tentunya ya, mengatasi masalah ekonomi. Dan pasti saya sudah pelajaran teorinya segala macam. Kalau Pak Ferry itu nggak pernah mendapat pendidikan formal yang tinggi di bidang ekonomi. Dia ngaku dari mana? Erasmus. Setahu saya, dia nggak pernah ngambil S3 di sana, dokter di sana. Dan sekarang punya dapat profesor, dari mana saya nggak tahu, untuk menakut-nakuti publik. Kalau dia tidak menakut-nakuti publik, saya nggak peduli. Gila. Kena mental gak tuh? Pak Purbaya langsung ngerosting background pendidikannya Prof. Ferry habis-habisan. Disebut gak pernah ngurusin negara, cuma analis finansial biasa, sampai nanya gelar S3 dan profesornya itu dapat dari mana. Wah. Kita habisin videonya yuk. Jadi, Anda mesti hati-hati memilih ekonomi-ekonomi yang bisa memberi masukan yang pas atau tidak ke pemerintah. Itu orang-orang di luar, apalagi yang bilang, gimana Purbaya bilang ekonomi bagus padahal anggarannya defisit. Kan emang didesain defisit anggarannya. Kenapa bingung? Kenapa sekarang besar 1 bulan 2 bulan pertama tahun ini? Karena emang didesain supaya belanjanya merata sepanjang tahun. Mau sebut namanya? Udah clear kan yang nyerang pemerintah seperti apa? Bukan nyerang, mereka nggak ngerti. Itu aja. Jadi kalau mereka diskusi dengan ekonom, bawalah ekonom yang betul. Saya nggak anti kritik, nggak apa-apa. Tapi jangan bilang begini, 2 bulan lagi ekonomi Indonesia akan hancur, akan resesi, alasannya karena harga minyak akan $200 per barel, rupiah akan berapa puluh ribu. Ya kalau itu ya iya, kalau harga minyak $200 per barel, semua dunia resesi, tenang aja, nggak usah pusing. Jadi asumsinya nggak masuk akal. Jadi itu bukan ekonomi yang betul untuk saya. Mereka akan desain sepanjang tahun, selama ini paling tinggi berapa sih harga minyak dunia, baru kita taruh di situ. Kalau di sini seperti apa? Berapa lama di titik itu ada 100%. Rakyatnya mulai marah, makanya si Trump langkahnya agak berbeda kan. Bisa sampai 150, jatuh Trump udah. Bukan kita yang jatuh sana. Kalau kita masih dijaga di sini. Jadi itu hitungannya. Kalau ekonomi seperti itu. Sekalipun Jangan asbun. Kalau nggak ngertinya sekolah lagi gitu. Gokil parah, ditutup dengan statement pamungkas. Jangan asbun kalau nggak ngerti sekolah lagi. Parah sih, ini roastingnya tingkat dewa, langsung skakmat. Menurut kalian gimana nih guys, ngelihat babat elit kayak gini? Kalian lebih pro ke tim ramalannya Prof. Ferry yang pesimis sama ekonomi kita dan minta pemerintah hati-hati? Atau kalian tim Pak Purbaya yang optimis, by data, dan ngerasa kritik itu cuma sekedar fearmongering alias nakut-nakutin publik doang? Coba dong tulis pendapat kalian di kolom komentar, gue pengen tahu. Jangan lupa pencet tombol like kalau kalian suka konten kayak gini, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe channel gue. Sampai jumpa di reaction video berikutnya, bye!